Soal nomor 3, berikut adalah diagram alir sistematis, strategi penelusuran efektif untuk menemukan referensi-referensi yang mendukung penelitian yang kita lakukan. Strategi pertama adalah define your research question. Jadi kita harus mampu menetapkan pertanyaan penelitian untuk memudahkan kita agar lebih fokus menemukan apa yang sebenarnya kita cari dalam penelusuran tersebut. Selain itu, dengan mampunya kita berhasil menetapkan pertanyaan penelitian ini, maka hal ini dapat menjadi sebuah uji bagi diri kita sendiri agar dapat benar-benar memahami topik permasalahan yang kita bahas. Jadi sehingga nantinya itu akan lebih mudah juga bagi kita untuk menyeleksi literatur mana yang include sesuai termasuk dalam topik bahasan kita dan literatur mana yang exclude atau dikecualikan dari topik bahasan penelitian kita. Kemudian strategi yang kedua adalah find and define terms in your research. Jadi temukan dan definisikan istilah-istilah dalam penelitian kita untuk memudahkan kita menemukan literatur yang relevan nantinya. Nah, jadi hal ini karena setiap istilah tersebut terkadang bisa menimbulkan multitafsir. Jadi dia memiliki perbedaan makna pada bidang penelitian yang berbeda. Sehingga dengan mengetahui definisi istilah tersebut sesuai dengan bidang yang kita teliti, kita dapat mencegah kemungkinan mengambil sumber yang tidak relevan meskipun mengandung istilah-istilah ilmiah yang sama. Jadi hal ini juga bisa membentuk batasan ruang lingkup pencarian kita agar menjadi lebih efektif. Selanjutnya, use some trick hingga proses penelusuran menjadi lebih efektif dan efisien. Di sini kita dapat menggunakan operator boolean dan truncation. Nah, untuk operator boolean itu ada 3, ada operator and, or, dan not. Untuk operator and itu adalah untuk mempersempit hasil penelusuran kita sehingga menghasilkan informasi yang hanya mengandung kedua kata yang digabungkan oleh operator and tadi. Kemudian operator OR untuk melebarkan jumlah hasil penelusuran, di mana kita tidak mempermasalahkan kata kunci mana yang dihasilkan dari proses pencarian tersebut selama salah satunya terinclude. Kemudian operator NOT itu untuk menyeleksi hasil penelusuran yang tidak kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari topik mental health of teenagers, not kids. Jadi kita bisa meremove semua kemungkinan sumber penelusuran tentang kesehatan mental anak-anak yang mana memang tidak kita butuhkan. Kemudian untuk truncation itu adalah untuk menemukan semua sumber yang mengandung kata dasar yang sama namun akhiran berbeda atau variasi bentuk kata yang berbeda. Dimana caranya itu adalah dengan menambahkan simbol bintang di akhir kata yang kita mau telusurin. Contohnya itu seperti kata teen, lalu kita tambahkan simbol bintang di akhir tersebut sehingga memunculkan hasil penelusuran nanti dapat berupa kata teen, teens, teenage, teenager, or teenagers. Sehingga hal ini akan melebarkan hasil penelusuran kita agar lebih akurat, lebih menyeluruh, sehingga mencegah kemungkinan mengurangi kehilangan sumber-sumber yang sebenarnya itu relevan juga terhadap topik pembahasan kita. Selanjutnya, choose database. Jadi pastikan kita melakukan penelusuran literatur tersebut pada database yang relevan dan memuat sumber-sumber yang kredibel. Sehingga selain menemukan data-data terkait, kita juga dapat meninjau kembali dari kumpulan data tersebut apakah topik masalah yang kita angkat itu tepat untuk diteliti atau mungkin sudah banyak penelitian yang mengangkat topik yang sama sehingga penelitian tidak perlu dilanjutkan. Kemudian manfaatkan juga semua fitur yang tersedia pada setiap database yang kita pilih. Karena biasanya itu ada terdapat fitur pembatas atau filter yang mana bisa kita manfaatkan agar mempersempit ruang lingkup pencarian kita sehingga lebih efektif. Selanjutnya adalah run and refine your search strategy. Jadi lakukan strategi penelusuran tersebut untuk melihat keefektifannya. Jadi kita dapat melihat atau mengidentifikasi apakah sumber-sumber yang kita peroleh itu sudah relevan dengan topik yang dibahas. Adakah kita menemukan key artikel yang dapat kita posisikan sebagai pembanding dari penelitian kita. Lalu jika ada sumber-sumber yang tidak relevan, maka dapat kita telaah mengapa hal tersebut bisa terjadi untuk melihat celah atau keeroran dari strategi penelitian telah kita tetapkan. Jadi bisa saja mungkin dari keyword atau mungkin istilah yang kita tetapkan ternyata kurang efektif atau kurang tepat, sehingga dapat kita perbaiki atau mungkin kita hapuskan. Kemudian yang terakhir adalah save and manage your search result. Jadi semua hasil penelusuran yang telah kita peroleh kita simpan, lalu kita kelola dan organisir untuk memudahkan dalam penulisan tinjauan pustaka nantinya. Nah, tahap pengelolaan dan pengorganisasian ini akan dibahas lebih rinci pada jawaban soal nomor 4. Terima kasih.